Oke, oke, karena hari ini ada sesi hands-on, jadi mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan device-nya, kemudian nanti kan juga ada datanya, bisa di-download terlebih dahulu, kemudian looker-nya juga mungkin bisa dipersiapkan gitu, atau mungkin bisa snack-nya juga ya, kopinya, biar lebih bersemangat lagi, kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai nih, Mas Enji juga udah ada di sini. Aku mau sapa-sapa dulu nih. Halo Mas Enji, apa kabar? Halo, Canang. Kabar baik, Alhamdulillah. Oke, ya hari ini akan apa namanya disampaikan materi oleh Mas Enji mengenai data visualization with Looker Studio ya. Oke, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, kita jargon dulu ya Bapak Ibu semua. Masih ingatkah jargonnya? Masih dong. Lupa. Masih dong. Oke, gimana tuh jargonnya tuh? Oke, jadi kalau nanti aku bilang data hero, itu jawabannya be future hero. Gitu. Oke, bisa ya? Uh, oke, mulai ini ya. Satu, dua, tiga. Data hero, be Be Di future 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 hero. 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 Oke, Masuk. siap. Oke, udah semangat nih Bapak Ibu sekalian. Jadi langsung aja kepada Mas Enji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, ya. Jadi selamat pagi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya. Selamat datang kembali di sesi coaching yang pertama gitu ya hari ini. Di seperti yang sudah dijelaskan juga di sesi opening minggu kemarin, nanti kita akan ada rangkaian sesi coaching gitu ya. eh, untuk teman-teman yang mengikuti acara Data Heroes kali ini. Itu. Nah, mungkin di coaching pertama ini kita akan lebih bahas terkait dengan data visualization, kemudian nanti juga ada hands-on gitu ya menggunakan Looker Studio. Nah, mungkin saya perkenalan diri lagi. Jadi, perkenalkan, nama saya Enzi. Saya merupakan data visualization specialist di tim Data Science Pupuk Indonesia. Mungkin kalau Bapak Ibu atau Mas Mbak yang tahun kemarin sempat ikut Data Heroes juga gitu ya dan sekarang ikut lagi, mungkin udah pernah ketemu ya tahun kemarin. Saya juga tahun kemarin sempat membawakan sesi coaching juga, cuman bedanya tahun kemarin pakai Tableau, kalau sekarang kita pakai Looker Studio seperti itu. Ya, nah mungkin kita mulai dulu dari some science gitu ya terkait dengan visual. Tahu bagaimana sih kita ngelihat gitu ya sebelum masuk ke apa itu data visualization dan juga tools yang dipakai. Jadi ada beberapa fun fact gitu ya bisa dibilang terkait dengan bagaimana sih kita ngelihat gitu ya. Jadi yang pertama itu we don't go in order, we see first what stands out. Jadi kalau ngomongin visual gitu ya, ini agak beda nih sama teks gitu ya. Kalau teks kan kita ngelihatnya berurutan, misalkan dari kiri ke kanan, atau mungkin dari kanan ke kiri gitu ya, kalau mungkin baca Arab. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat satu visual gitu ya, kita biasanya akan melihat apa sih yang menonjol di dalam visual itu. Jadi kita nggak bisa ngepredik nih, kira-kira satu orang ini akan ngelihat bagian yang mana dulu sih dari suatu tampilan gitu ya. Misalkan di sini ada suatu line chart gitu. Nah, kita nggak bisa predik apakah si orang ini itu bakal ngelihat line-nya dulu, atau bakal ngelihat judulnya dulu, atau bakal ngelihat legend-nya dulu nih. Nah, satu hal yang uh, fun gitu ya terkait dengan visual itu kita nggak bisa ngepredik gimana orang bakal ngelihat si visualnya itu. Tapi kita bisa nih mengarahkan si orang itu untuk melihat sesuatu yang seperti yang kita harapkan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan visual juga
kita itu cuman bisa ngelihat beberapa hal dalam satu waktu gitu ya. Jadi misalkan kalau ada visual seperti yang kiri ini, yang team performance yang warna biru, ini kan pasti kita bingung gitu ya. Ini garisnya kok banyak banget, ini cara ngelihatnya kayak gimana gitu kan ya. Nah, beda nih sama yang di sebelah kanan. Ini ada perbedaan di sini, ada labelnya, ada label namanya. Kemudian ada highlightnya nih. Jadi cuman beberapa line aja gitu ya yang di highlight. Jadinya kita bisa lebih terarah gitu. Seperti yang aku bilang tadi, karena kita cuman bisa ngelihat beberapa hal itu dalam satu waktu, nggak bisa langsung lihat semua keseluruhan dalam satu tampilan. Gitu. Nah, yang terakhir, we seek meaning and make connection. We're generating stories. Jadi, kalau kita ngelihat suatu tampilan gitu ya, uh, itu nggak tahu kenapa secara otomatis kita akan membuat koneksi nih. Misalkan di sini ada dua jenis chart gitu ya. Nggak tahu kenapa kita pasti bakal ngebuat suatu koneksi nih antara satu chart ini dengan chart yang lain. Dan dari koneksi itu nanti kita pasti akan ngebuat story gitu ya, atau ngebuat narasi nih di dalam pikiran kita. Oh, jadi si chart ini sama si yang chart satunya itu hubungannya kayak gini nih harusnya. Gitu. Nah, dari beberapa fun fact itu nanti kita akan mulai masuk nih deep down kepada visual, terutama data visualization gitu ya, dan bagaimana pentingnya data visualization itu ketika kita mengkomunikasikan data atau mereport hasil analisa data kita. Oke, jadi uh, terkait dengan data visualization. Jadi data visualization itu apa sih? Jadi sebenarnya data visualization itu adalah graphical representation gitu ya dari sebuah data menggunakan chart, grafik, ataupun peta gitu ya atau maps. Jadi data visualization itu adalah satu bentuk visual art atau seni visual gitu ya yang uh, menangkap perhatian kita dan mengunci nih pandangan kita kepada message yang ingin disampaikan dari data tersebut. Jadi tujuan utama dari si data visualization itu adalah membantu kita untuk think and communicate better. Jadi gimana caranya kita bisa mengerti dan juga mengkomunikasikan data itu dengan lebih baik. Nah, kenapa sih data visualization atau data vis gitu ya? Itu sangat penting gitu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk ngebantu audiens untuk mendapatkan informasi as much as possible dan juga as fast as possible. Jadi dengan sekali lihat, harapannya nanti si audiens itu bisa paham nih uh, konteks yang ingin kita sampaikan secara cepat dan juga pastinya banyak gitu ya informasi yang bisa didapatkan. Nah, kalau di sini ada gambar nih ya. Jadi di sini ada satu hasil penelitian dari Lester PM. Jadi si beliau ini bilang di otak manusia itu atau manusia itu dia uh, akan mengingat 80% hal yang mereka lihat dan mereka lakukan. Kemudian akan mengingat 20% hal yang mereka baca sama mengingat 10% apa yang mereka dengar. Jadi udah kelihatan gitu ya importance of visualnya itu seperti apa. Jadi kita akan lebih ingat dengan hal yang kita lakukan dan kita lihat sendiri. Kemudian fun fact lain, jadi otak manusia itu dia memproses gambar gitu ya, itu 60.000 kali lebih cepat dibandingkan teks dan juga 80% informasi yang ditransmisikan ke otak itu adalah berbentuk visual. Jadi biasanya kita akan lebih gampang nih mengingat sesuatu kalau kita udah ngelihat visualnya. Gitu. Instead of cuma ngelihat teksnya atau ngelihat deskripsinya. Oke, jadi sebelum lanjut ini izin remove ini ada annotate tadi kayaknya. Coba clear dulu. Oke. Nah, importance of data viz lainnya. Jadi yang pertama itu ada presentation. Jadi ketika kita presentasi gitu ya,
menggunakan data yang sudah divisualisasikan itu akan lebih efektif dan juga lebih consumable gitu ya dibandingkan kalau kita cuma mempresentasikan spreadsheet misalkan atau mempresentasikan Excel. Di mana kalau kita menggunakan visual itu kita akan lebih direct gitu ya. Kita udah bisa ngeliatin langsung nih si data ini dia trennya seperti apa atau mungkin distribusinya seperti apa dibandingkan cuman menggunakan spreadsheet aja. Dimana kan kalau di spreadsheet itu atau di Excel itu masih berbentuk table gitu ya, berbentuk data mentah. Mungkin orang yang lihat juga akan lebih effort gitu ya, mungkin harus nge-filter dulu atau mungkin harus nge-hide dulu mana yang mau dilihat gitu atau mau di pivot dulu. Beda dengan kalau kita sudah memvisualisasikan datanya, itu akan lebih enak kita menjelaskan kepada orang dan juga orang itu bisa mengerti dengan lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, yang bisa dibilang ini juga sangat penting gitu ya, yaitu terkait dengan exploratory data analysis atau EDA. Jadi, technically ini bukan secara langsung merupakan analisis gitu ya, ataupun bukan pengganti dari analisis itu sendiri. Cuman data visualization itu bisa sangat berguna sebagai starting point uh, ketika kita mau menganalisa data. Jadi bayangannya gini, Bapak Ibu semuanya, ketika kita punya data atau dapat data nih, kan pasti kita harus mengerti dulu gitu ya, si data ini tuh isinya apa sih, kolom-kolomnya apa, kemudian uh, isi dari datanya itu seperti apa gitu kan ya, tipe datanya apa dan lain-lain. Nah, ketika kita hanya mencoba memahami data dari bentuk aslinya atau bentuk raw-nya gitu ya, itu kan pasti bakal bakal apa namanya, bakal lumayan susah gitu ya. Nah, beda ketika kita uh, memvisualisasikannya dulu. Jadi ini dari pengalaman saya juga dan mungkin dari teman-teman yang lain juga, itu biasanya ketika kita mendapatkan data baru gitu ya, kita coba untuk EDA dulu atau exploratory data analysis dulu. Nah, si exploratory data analysis ini nanti akan ngebantu kita memahami nih, oh si data ini ada apa aja sih kolom-kolomnya. Kemudian ketika kita coba, misalkan bikin chart sederhana, kita bisa tahu, oh ternyata dari kolom ini ada tren seperti ini nih. Kemudian ada distribusi yang seperti ini. Gitu. Jadi bisa dibilang yang paling penting dari data visualization itu adalah ngebantu kita dalam proses EDA ini atau exploratory data analysis ini. Sebelum kita masuk ke real analysis yang lain gitu ya. Oke, mungkin ini kalau Bapak Ibu sering lihat gitu ya, banyak yang share seperti ini, gambar ini gitu ya. Jadi terkait dengan data visualization itu bakal ada 4 jenis atau 4 kategori gitu ya. Ada comparison, distribution, composition, dan juga relationship. Jadi bagaimana kita memvisualisasikan data itu dikembalikan kepada tujuan kita. Sebenarnya mau apa nih? Mau compare kah? Mau ngelihat distribusi kah? Mau ngelihat komposisi atau melihat relationship dari si datanya itu. Jadi nanti bisa disesuaikan gitu ya. Kalau misalkan kita mau compare sesuatu, kita bisa pakai bar chart misalkan, atau mau bisa pakai line chart misalkan untuk time series. Kemudian kalau kita mau ngelihat distribution, paling gampang pakai histogram. Kemudian kalau kita mau ngelihat composition, misalkan mau dibikin pie chart boleh, atau misalkan mau dibikin kayak stack bar chart, atau stack area chart, atau tree map gitu ya, itu juga boleh. Kemudian ketika kita mau ngelihat relationship, itu bisa kita bikin misalkan scatter plot gitu ya, yang paling gampang untuk membandingkan dua variabel. Nah, ini ketika nanti kita udah masuk ke dalam sesi hands-on di dalam Looker ini mostly semuanya sudah disediakan oleh Looker gitu ya. Jadi kita tinggal sesuaikan aja kebutuhan dari visualisasi data kita mau ngapain gitu. Kan mau kita mau compare, kita bisa pilih bar chart atau line chart dengan banyak variasi juga. Jadi nanti di Looker akan ada stack bar chart juga, kemudian ada stack line chart dan lain-lain. Begitu pula dengan distribution, composition maupun relationship.
Nah, di sini kita masuk ke tools visualisasinya sendiri. Jadi sebenarnya untuk tools data visualization itu ada banyak banget gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Jadi mungkin yang paling banyak familiar dengan rekan-rekan semuanya mungkin Tableau, kemudian Power BI, Looker, kemudian mungkin yang sekarang banyak dipakai juga itu ada Metabase, Pentaho juga, dan lain-lainnya. Ada Qlik juga. Nah, dari sekian banyak data visualization tools ini, mungkin eh, akan saya coba sedikit jelaskan gitu ya perbedaannya dari yang paling populer dulu nih. Jadi mungkin kita ambil tiga dulu yang paling banyak dipakai orang gitu ya. Jadi yang pertama itu ada Tableau, kemudian ada Power BI sama Looker Studio. Jadi kalau dilihat dari tahunnya gitu ya, Tableau ini bisa dibilang sesepuhnya tools data visualization. Jadi Tableau ini udah ada dari tahun 2004. Kemudian disusul Power BI itu dia muncul di tahun 2015, baru Looker Studio itu anak bontotnya dia munculnya itu di 2016. Kemudian masing-masing ini pastinya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Nah mungkin di sesi kali ini kita akan lebih fokus ke dalam yang Looker Studio ini. Eh, karena yang pertama pastinya dia free to use gitu ya. Kemudian data source yang kita pakai itu bisa berasal dari berbagai macam sources. Kemudian dia interface-nya juga clean. Jadi untuk orang yang pertama kali belajar data visualization atau tools visualization itu bakal lebih enak gitu ya. Kemudian yang paling penting itu karena nanti Bapak Ibu semuanya bekerja dalam tim gitu ya, dia support untuk report sharing dan collaboration. Jadi nanti uh, bisa ngerjain bareng gitu dashboardnya dalam satu waktu bersamaan, real time. Kemudian nanti untuk sharingnya itu juga bisa diatur gitu ya. Dia mau di-share ke siapa aja, kemudian um, bisa via invitation juga, seperti kalau Bapak Ibu menggunakan servisnya dari Google, kayak Google Sheet atau Google Docs gitu kan, dia bisa di-share gitu ya. Bisa di-set aksesnya mau di-share ke siapa aja, kemudian linknya itu apakah bisa viewer, editor, komen, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir mungkin kekurangannya adalah connection-nya itu kadang disconnected gitu ya kalau menggunakan sources dari third party atau pihak ketiga. Nah, mungkin kita pause dulu sampai sini untuk sesi Q&A. Belum kita masuk ke Looker Studio-nya. Silahkan untuk moderator sana ya tadi. Oke, terima kasih Mas Enji atas pemaparannya mengenai data visualization. Oke, sebelum kita masuk ke hands-on, mungkin dari Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Tanya dong, Mbak. Oke, Boleh, itu silahkan. Mas Henry. Silakan, Mas. Izin Mas Enji, nanya Mas. Ya, Ini silakan mungkin Mas Hendri. juga kalau teman saya di tim mungkin Fahri Ihsan sama Ardi mungkin familiar Looker ya. Cuma tadi kan ada apa yang tertarik itu untuk sering disconnection apabila kita memakai data pihak ketiga. Nah, mengantisipasinya itu Mas atau nanti ada dampaknya apa ya dengan miskoneksi dengan data tadi itu yang kita pakai pihak ketiga. Izin itu mungkin seperti Excel atau apa Mas ya? Izin Mas. Oh, oke. Eh, Nah, sebenarnya kalau yang uh, third party data source ini, mungkin aku ada slide-nya gitu ya. Nah, jadi untuk Looker Studio ini, kalau yang source-nya itu dari Google gitu ya, kayak Google Sheet, terus misalkan Excel, ataupun juga BigQuery dan lain-lain, itu sebenarnya aman-aman aja, Mas. Jadi dia supported dan juga dia free juga untuk dikonekkan gitu ya ke Looker Studio-nya. Mungkin untuk third party itu lebih kayak yang misalkan dari apa ya, misalkan ada plugins untuk dia itu narik data dari website tertentu gitu ya. Nah, itu kan dia connection-nya connection third party. Jadi mungkin di situ bakal bakal ada kemungkinan untuk disconnected nih connection-nya ke Looker tadi.
Cuman kalau case-nya Mas Hendri tadi kan mungkin kalau pakai Google Sheet atau pakai Excel gitu ya, itu sebenarnya aman-aman aja sih. Jadi kalau datanya itu memang nggak hilang gitu ya di source-nya, maksudnya file Excel-nya atau file Google Sheet-nya nggak dihapus, itu pasti masih aman sih Mas. Connection-nya pasti akan tetap jalan seperti itu. Apakah menjawab tadi Mas Hendri? Baik, mungkin cukup Mas. Semoga nanti ada resource kami yang apa enggak di luar itu Mas yang tadi di share sama Mas Enji. Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Enji, Mas Henry. Mungkin 2 pertanyaan lagi nih, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand. Apakah ada, Bapak Ibu? Mbak, satu Atau, lagi boleh gak Mbak? oh Mbak Ziza. boleh banget. Pas pembukaan kemarin izin ya Mbak Ziza, Mas Enji kan kita ibaratnya kalau bisa menggunakan data yang sesungguhnya. Nah, tingkat keamanan di Looker Studio ini seperti apa? Mengingat kan ini gratis juga apa dari segi apa privilege-nya itu kira-kira bisa dibantu paparkan nggak Mas? Biar kami bisa nyampaikan ke manajemen kami itu bahwasanya ini bisa digunakan dan apa tidak bisa di-keep datanya. Izin Mas. Jadi mungkin dari source datanya dulu ya Mas. Misalkan kalau source-nya itu pakai Google Sheet gitu misalkan. Nah, paling nanti preventifnya yang bisa dilakukan adalah si Google Sheet-nya itu share aksesnya bisa dibuat orang-orang tertentu aja. Jadi bisa dibikin invitation by email gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa ngelihat si source data yang tadi dipakai. Kemudian nanti sebenarnya kalau kita masuk ke Looker Studio-nya, nah di sini juga nanti sebenarnya ada sharing option-nya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa atur nih akses dari si looker-nya itu seperti apa. Apakah dia bisa ngelihat aja atau bisa ngedit atau bisa komen aja seperti itu. Kemudian nanti juga ada opsi kita bisa prevent editor untuk changing access dan juga adding new people. Jadi cuman ownernya aja nih yang bisa ngeganti-ganti aksesnya. Kemudian kita juga bisa ngeset disable downloading, printing dan juga copying. Jadi nanti si orang yang punya akses ini tuh nggak bisa ngedownload, nggak bisa ngeprint ataupun nggak bisa ngecopy si data yang ada di dalam dashboardnya tadi. Terus dari itu juga mungkin kalau kita pakai satu email, pakai satu akun Google yang sama gitu ya, itu juga harusnya masih aman sih. Maksudnya kita biasanya kan kalau di Google itu ada yang offer untuk corporate atau company gitu ya. Jadi cuma satu company itu yang bisa ngelihat file-file yang ada di dalam si drive-nya atau di dalam looker-nya. Jadi mungkin bisa di-set seperti itu. Kita share aksesnya ke dalam orang-orang dalam satu company itu aja. Jadi nggak apa namanya nggak bisa diakses dari orang di luar company itu. Mungkin sedikit beda dari yang misalkan kayak Tableau public gitu ya. Kalau Tableau public kan dia harus dipublish ke tablunya gitu ya, dipublish ke tablunya. Kemudian juga walaupun bisa di hide di Tableau publiknya itu, uh, kalau setahu saya itu kadang masih bisa kelihatan tuh. Kalau diutek-utek di profil orangnya, itu kadang masih bisa kelihatan si si dashboard yang udah dipublish tadi. Cuman kalau di Looker ini, as long as si linknya ini nggak diketahuin orang gitu ya, dan juga share aksesnya itu tadi udah di set restricted, itu harusnya aman aja sih, Mas. Kalau ini sih Siap, itu tadi masih. siapa soalnya pengalaman tahun lalu di coaching sampean juga kan pakai Tableau, jadi saya harus Iya. modifikasi datanya jadi dummy biar pada saat itu antisipasinya I itu. see. Ya. Kemarin pakai Tableau public ya, Mas ya, yang tahun Iya, kemarin. betul. Betul, Mas. Oke. Kurang lebih itu. Oke. Siap, makasih, Mas. Oke, siap sama-sama Mas.
Oke, ini ada Mas Gian. Ya, Boleh, boleh. Mas? Boleh, silakan Mas. Ya, izin Mas Enji mau tanya untuk kapasitas data maksimum yang bisa ditampilkan pada locker itu berapa persen pada locker? Kemudian yang kedua itu apakah aplikasi tersebut itu mendukung untuk real time data acquisition Mas atau pengambilan data secara continuous? Ya, terima Oke, kasih. oke, oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, seberapa besar gitu ya si Looker ini support in terms of sizing-nya? Ini kalau setahu saya, kalau semisal kita pakainya itu Google Sheet atau pakai Excel itu dia kapasitas maksimumnya kalau yang versi free ini ada di 2 GB. Kemudian kalau untuk real time data itu sebenarnya supported juga Mas. Jadi sebenarnya awalnya si Google Studio atau Looker Studio ini memang complementary tools yang dipakai oleh Google Analytics. Jadi Google Analytics ini adalah tools lain yang dimiliki Google gitu ya, yang biasanya dipakai oleh teman-teman marketing gitu ya, untuk nge-track performance dari misalkan websitenya mereka atau misalkan dari um, apa namanya kegiatan-kegiatan marketing mereka gitu ya, misalkan di Facebook atau di tempat lain. Nah itu kan biasanya emang datanya real time gitu ya, misalkan berapa banyak yang klik di websitenya atau berapa banyak yang visit websitenya dan lain-lain. Dan itu sangat mendukung juga untuk real time real time datanya gitu ya. Cuman kalau untuk versi gratisnya ini saya belum pernah nyoba sih, kebetulan ada limitasi-limitasi apa yang ada di Looker Studio-nya seperti itu paling. Terus untuk bisa nggak Mas dipakai untuk multi connection data? Semisal saya punya Excel, kemudian database yang lain, semisal pakai Cassandra atau mungkin yang lain-lain bisa nggak kira-kira? Oke, jadi sebenarnya untuk multi connection itu bisa juga. Jadi kalau yang benar-benar free gitu ya dari Google itu mungkin yang ada di slide ini. Jadi ini yang benar-benar free di support dari Google. Ini juga bisa lebih dari satu connection gitu ya. Cuman untuk koneksi-koneksi lain yang tadi Mas sebutkan nanti bisa dicoba dulu Mas, yang misalkan Cassandra gitu ya. Nah itu nanti bisa dicoba dulu. Oke. Kemudian untuk pengaturan scanning time akuisisi datanya itu bisa kita atur atau dia akan scanning kan terus? Oke, kalau yang di Looker ini itu nanti bakal ada settingnya sendiri Mas ketika kita load datanya. Jadi di sini misalkan kita mau add data, misalkan dari satu source database gitu ya. SQL. Dan nanti setelah kita masukin si credentialnya ini, itu bakal ada opsi lagi sih untuk setting apakah dia mau real time datanya atau mungkin ada schedule yang dia harus refresh per berapa kali gitu. Per berapa waktu gitu. Oh, refresh rate-nya Mas ya? Iya, ada refresh rate. Terus Oke, juga ya. sebenarnya nanti di sini bisa tinggal kita pause sama pause sama resume update sih kalau misal kita mau refresh si datanya gitu. Ini juga ada. Oke, bisa. Ya, makasih Mas Enji. Oke, siap sama-sama. Oke, siap. Terima kasih Mas Gian dan juga Mas Enji atas pertanyaan dan juga jawabannya. Untuk yang masih ada pertanyaan lagi, nanti bisa ditanyakan di sesi Q&A kedua aja ya. Oke, lanjut aja Mas Enji ke hands-on Looker-nya. Oke, saya izin lanjut dulu. Jadi kita bakal masuk ke dalam Looker Studio gitu ya. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu apa sih Looker Studio ini. Jadi ya kurang lebih sama dengan tools visualization yang lain gitu ya. Mungkin seperti Tableau atau Power BI dan lain-lain. Jadi Looker Studio ini adalah satu free tools gitu ya yang bisa kita pakai untuk merubah data yang sudah kita punya itu menjadi suatu dashboard dan juga report yang informatif, easy to read, easy to share, dan juga fully customizable. Menggunakan drag and drop gitu ya. Jadi sangat mudah digunakan. Jadi kita nggak perlu nge-query atau nggak perlu nge-coding-coding. Jadi tinggal drag and drop aja.
Nah, ini sudah sempat saya show juga tadi beberapa connection yang disupport secara gratis gitu ya oleh Google sebagai data source. Jadi bisa pakai Google Analytics, pakai Google Ads, Google Sheet, Excel, bisa CSV juga dengan cara kita upload filenya. Kemudian ada beberapa database juga, bisa pakai SQL Server, MySQL, dan juga Postgre. Kemudian juga bisa menggunakan service-service dari Google lainnya gitu ya, bisa pakai BigQuery atau bisa pakai YouTube Analytics juga. Jadi mungkin kalau ada nih Bapak dan Ibu yang punya akun YouTube gitu ya, terus mau ngelihat performance dari akun YouTube-nya kayak gimana, siapa aja yang nonton, demografinya kayak gimana, kemudian berapa sih waktu tontonnya dan lain-lain, mungkin nanti bisa dicoba juga ya pakai YouTube Analytics ini sebagai si data source. Oke, terus kenapa sih Looker Studio gitu ya? Kenapa sih Looker Studio yang kita pilih untuk tool visualisasi kita? Jadi yang pertama, karena dia support multiple data source, seperti yang saya jelaskan tadi, dia emang support beberapa data source gitu ya. Kemudian dia customizable, jadi banyak chart yang bisa kita buat secara gratis gitu ya menggunakan si Looker Studio ini. Kemudian yang ketiga, sharing dan collaboration. Jadi kita bisa mengerjakan dashboardnya bareng-bareng. Kemudian kita juga bisa sharing dashboard yang tadi udah kita buat gitu ya dengan orang-orang yang sudah kita pilih gitu ya. Jadi nggak ke semua orang. Kemudian real time bisa untuk support real time data dan juga filtering. Kemudian yang pastinya yang terakhir itu karena dia gratis gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa ngecek di Looker Studio Gallery. Jadi di Looker Studio Gallery ini mirip kayak Tableau publik gitu ya. Jadi di situ ada contoh-contoh dashboard yang dibuat menggunakan Looker Studio. Jadi kalau mau cari inspirasi bisa buka aja nih Looker Studio Gallery. Nah, kita langsung masuk aja ke hands-on-nya. Jadi Looker Studio ini dia web based gitu ya. Jadi kita nggak perlu install aplikasi apapun. Jadi kita tinggal buka aja di browser kita, bisa langsung masuk ke lookerstudio.google.com. Mungkin bisa sambil dicoba juga. Nah, jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini gitu ya, karena saya sudah login di Gmail, dia akan langsung otomatis masuk di tampilan seperti ini. Nah, mungkin kalau yang belum login nih di browsernya, nanti bisa login via Gmail account-nya dulu. Nanti dia akan redirect ke page yang ini. Kemudian di sini ada template yang sudah disediakan oleh Google. Di sini kemudian Google Ads dan lain-lain. Nah, untuk membuat dashboard-nya atau membuat visualization-nya bisa dengan cara klik tombol plus yang ada di sini. Jadi ada blank report, bisa diklik aja, atau bisa klik button create di sini. Create, dan di situ kita klik report. Ya itu bisa dihitung. Jadi Oke. Jadi setelah kita klik create gitu ya, dia akan muncul pop-up untuk data report. Jadi di sini ada macam-macam gitu ya konektor yang bisa kita pakai. Nah, ini kita akan coba untuk connect ke file Excel dulu yang mungkin paling familiar ya gitu ya dengan Bapak Ibu semuanya. syukur. Nah, ini Ya kita pakai full window. Jadi yang dimaksud dengan oke. Jadi nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa drag aja atau upload file Excel-nya di sini. Nah, untuk file Excel-nya tadi udah di-share juga ya linknya di chat Zoom. Bisa diklik aja di situ. Namanya adalah Sample Superstore.
kita akan menggunakan data si sampel superstore ini. Kita tunggu dulu sambil dia uploading datanya. Nah, di sini ada nih uh, warning gitu ya, bukan warning, notification gitu ya, yang memperlihatkan space yang tersedia untuk si data source ini. Jadi di sini ada 1,98 GB space available out of 2 GB. Jadi untuk versi gratisnya ini dia maksimum size dari file yang bisa kita upload itu ada 2 GB gitu. Nah, di sini ada 3 section nih. Yang pertama itu nama filenya di sebelah kiri. Kemudian di bagian worksheet, kebetulan di file Superstore tadi itu ada 3 tab gitu ya. Jadi ada tab order, ada returns, dan juga ada people. Maka di sini kita mau import yang orders dulu. Kemudian di section selanjutnya ada configuration. Jadi ada opsi kita mau menginclude semua worksheet atau menginclude specific range saja. Kemudian nanti juga ada opsi-opsi untuk misalkan kita mau uh, exclude kolom-kolom tertentu atau mau exclude baris-baris tertentu, itu juga bisa. Itu bisa dipilih aja. Kalau sudah, tinggal kita add aja. Izin Mas Enji, boleh tanya sebentar Mas? Ya, boleh, silakan Mas. Ya, ini kenapa saya di awal diminta ini ya, waktu create itu ada minta perusahaan sama satu lagi lokasi ya? Oh, untuk linknya udah pakai yang ini kan Mas, yang lookerstudio.google.com. Heeh. Apa? Terus ada Sudah juga, login ke Gmail juga ya Mas ya? sudah. Terus dia minta country sama company. Terus sudah saya next, dia minta marketing preferences. Itu emang normal gitu ya? Harusnya kalau langsung pakai yang link ini, itu dia langsung masuk ke reportnya ini sih Mas, ke websitenya ini. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang lain ada yang mengalami kendala yang serupa nggak ya? Kalau di saya sama Mas, Sama Mas Enji. sama saya juga, cuma Kita juga diisi suruh aja. isi biodata perusahaan. Iya, sama Ada Mas. yang sudah mengisi sampai akhir terus bisa dibuka nggak ya si lookernya? Saya sudah. Bisa Mas, bisa. Sudah, kalau Oh, oke. biodatanya sudah terisi bisa masuk. Jadi Oh, diisi aja oke. datanya ya? Iya, berarti mungkin diisi aja datanya Mas. Nggak perlu data realnya, mungkin di di karakter Udah aja kadung seperti real. berapa. Ya udah yang udah kadung real nggak apa-apa. Ini saya masuk Mas, cuman ada tampilan error configuration set data. Looker Studio tidak dapat terhubung ke set data Anda. Oh, tadi udah sempat connect ke data kah Mas? Atau baru masuk aja Sudah ke Pak. lookernya? Enggak, sudah saya tambahkan yang file Excel di contoh yang di share tadi di grup. Coba bisa masuk ke bagian resource Mas. Kemudian bisa klik yang manage edit data source. Kelola ya, terus Kemudian nanti bisa di remove aja yang data source tadi. ulang upload lagi berarti Mas. Iya, diulang upload aja. Oke, siap. Teman-teman. Oke, ada yang terkendala juga yang waktu upload file Excel-nya kah? Masih error, Mas. Ada ya. Coba mungkin saya di versi Google Sheet-nya kali ya. Oh, ada yang aman, ada yang error. Saya kirim yang saya pakai di chat room.
Aman, sudah masuk ke halaman Let's Get Started. Oke. Mungkin yang tadi masih error bisa dicoba lagi pakai data source yang saya kirim via kolom chat ya. Mas Aji, Iya, siap. izin Mas. Mungkin kalau yang file Excel-nya error bisa dicoba pakai yang CSV ya. Mas, ada kendalanya belum bisa Ya, masuk Mas. silakan Mas Referensi tadi. pemasaran, tapi nggak ada pilihan lagi Mas. Di next nggak bisa Mas. Nggak ada. Izin tak share ke grup ya Mas ya. Mungkin boleh pakai. Boleh boleh silakan Mas. Itu boleh di-share atau ke chat Zoom juga nggak apa-apa. Ya, ini muncul kayak gitu aja Mas. Barusan saya share di Zoom. Coba itu di scroll up ada opsi. Sorry, itu ada uh, close, icon close, bisa di close aja nggak Mas? Yang di X. Kalau di close, dia kembali muncul lagi Mas. Itu kalau di scroll up ada buttonnya lagi nggak ya? Yang di paling atas. Sudah apa? Full sih. Kalau misalnya ini tak screenshot ulang untuk yang tampilan paling atas. Mungkin coba di reload ininya Mas. Reload lovernya. Oh, Apakah siap. masih muncul? Oke, oke. Sudah bisa kah? Sudah Mas. Bisa Mas. Oke, sip sip. Oke. Mas, Ya, tadi Mas siapa? Mas Gian ya? Sebentar, Mas. oke. Oke, aman ya. Saya izin lanjut ya, Bapak Ibu. Ini Mas, saya grade-nya Mas. data source ya, Mas? Benar ya? Iya, data source. Tadi kita Iya. sampai di import data source. Ada error. Nah, Oke, kita coba ulang ya untuk import data source-nya. Eh, saya bikin baru aja. Oke, tadi ada beberapa cara untuk import data source-nya. Jadi yang pertama kalau tadi muncul pop-up seperti ini bisa diklik aja data source yang mau di-upload. Misalkan tadi saya ada share dua jenis file sebenarnya. Jadi yang satu file Excel, satunya file CSV. Jadi kalau semisal yang file Excel-nya itu error, bisa dicoba yang file CSV. Nah, kalau untuk file CSV nanti pilihnya yang file upload ini aja. Terus nanti tinggal di-upload aja file CSV-nya. Misalkan ini. Nah, dia nanti akan loading gitu ya. Nah, cuman kalau untuk file CSV ini sendiri, dia agak beda nih sama file Excel. Jadi kalau file Excel itu kan dia bisa ada tab-tabnya gitu ya dalam dalam filenya itu. Cuman kalau untuk file CSV ini dia biasanya cuman masing-masing tab aja. Jadi ada satu tab aja untuk masing-masing file. Nanti tinggal di add aja. Mas, izin Mas, boleh nggak Mas? Mas Anggi izin. Iya, silakan Mas.
Iya, ini kalau di saya ini tampilannya masih stuck yang muncul pop-up preferensi marketing itu, Mas. Walaupun udah pindah ke Boleh di halaman. reload ininya Mas, Oh, di reload lookernya? ya. Oke, boleh saya Ya, coba reload. ya. Heeh. Ya, saya juga nggak keluar tabelnya. Tulisannya dataset configuration error ya. Nah, kayak Oh, gitu. oke, Mas. Oke, dataset configuration error ya. Bentar, untuk yang lain, apakah ada yang sudah bisa masuk ke tampilan seperti ini, yang udah muncul datasetnya atau data source-nya? Oke, Mas. Oke, Mas Anji udah bisa ini, Mas Anji. Oke, udah bisa. Mm-mm. Oke, sudah bisa. Udah bisa juga. Oke, jadi mungkin tadi yang masih error bisa dicoba di reload. Yang pertama dicoba di reload lookernya, atau mungkin bisa pakai akun Gmail yang berbeda. Nanti bisa dicoba lagi eh, pakai email yang berbeda gitu ya. LCS-nya boleh di-share ke WA Mas ya. Nanti boleh dibantu ya dari panitia, boleh untuk di-share file CSV dan juga file Excel SX-nya di WA group. Nah, itu tadi kayak Mas Fajar mungkin pakai Excel SX error tapi pakai CSV bisa. Nah, nanti bisa dicoba salah satu ya. Bisa pakai Excel atau file CSV-nya. Jadi Mas Enzi, kalau yang saya kirim itu lanjutannya kemana ya Mas? Soalnya pas lihat di PPT sudah masuk ke upload Excel. Nah, yang terus muncul itu langsung ditambahkan atau ada pilihan lagi Iya, yang langsung ditambahkan aja Mas. Langsung ditambahkan aja. siap? Oke. Oke, saya izin lanjut dulu ya. Jadi setelah kita masuk nih ke lookernya, udah berhasil import datasetnya, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Jadi dia akan otomatis membuat satu tabel gitu ya dari data-data yang ada di dalam data source kita. Jadi mungkin di looker ini ada beberapa part. Di bagian atas ini ada menu bar. Jadi di bagian file sampai help ini menu barnya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada uh, untuk kita mengcustomize si dashboard kita. Jadi ada untuk add page. Jadi kita mau nambah page baru. Misalkan kita bikin dashboardnya itu lebih dari satu page gitu ya. Kita bisa pakai add page ini. Kemudian kalau kita mau nambah data source baru, itu bisa kita add data di sini. Jadi dia akan muncul pane data connection lagi. Kemudian kalau kita mau bikin chart, bisa diklik aja di sini ada add a chart. Jadi akan muncul nih si chart yang bisa kita bikin. Kemudian ada add a control. Jadi di control ini kita bisa menambahkan filter, kemudian kita bisa menambahkan checkbox dan lain-lain. Nah di sini ada icon-icon lain juga. Kita bisa menambahkan URL, menambahkan image, text, shape dan lain-lain. Ya agak mirip-mirip sama kayak Google Sheet lah kalau kita mau mau insert shape atau insert image gitu ya. Nah, kemudian di bagian chart sini ini ada dua tab juga. Jadi ada setup sama style. Jadi kalau di setup ini kita bisa setup data yang mau kita tampilkan. Jadi misalkan di sini ada dua, ada dimension dan juga ada metric. Di dimension ini dia nantinya akan menampilkan data-data non numerical, jadi yang bukan data angka gitu ya. Jadi misalkan data kategorikal, kemudian data, misalkan di sini contohnya adalah uh, produk kategori atau subkategori. Nah itu dia masuk ke dimension. Sedangkan kalau metrik itu yang data-data numerical, misalkan kayak sales, profit, quantity dan lain-lain. Ini untuk
tempat kita mengcustomize data yang kita punya. Kemudian di bagian style, Izin Mas Enji, ya silakan Mas. mengeluarkannya bagaimana caranya? Mohon maaf Mas, bisa diulang tadi? Itu yang mengeluarkan menu chart ya. Nah, itu di mana cara Oh, mengeluarkannya? bisa diklik aja di bagian ini data. Bagian Data. properties, sorry. Bagian properties, ini diklik aja, dia akan muncul chart. Nah, jadi sebenarnya tampilan kosongnya adalah seperti ini ya. Terus kalau kita mau ngelihat si datanya, tinggal diklik aja icon data ini. Kemudian kalau kita mau customize chartnya, itu tinggal diklik bagian propertiesnya. Sama kalau kita mau nambahin filter, tinggal diklik bagian filternya. Nah, ini nanti bisa muncul juga kalau kita ngeklik salah satu visualisasi yang ada di sini. Jadi kalau kita klik apa namanya tabelnya gitu misalkan, harusnya nanti di sini muncul si data sama properti. Nah, kalau kita klik ininya dia akan muncul. Nah, tadi untuk style itu di mana kita bisa mengcustomize tampilan dari chartnya. Jadi warnanya, kemudian backgroundnya, border, font, dan lain-lain itu ada di style. Tapi kita mulai kosong dulu ya. Jadi saya coba balik ke ini lagi. Slide ini lagi, navigasinya udah saya jelasin, ini juga udah. Source datanya juga udah. Oke. Jadi yang selanjutnya itu terkait dengan blend data source gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya di Looker itu dia kan support multiple connection gitu ya untuk data source-nya. Jadi untuk mengkonfigurasikannya kita bisa masuk aja ke bagian resource. Terus di sini bakal ada opsi untuk manage edit data source. Jadi misalkan kita mau tambah data source yang lain, kita tinggal masuk ke resource. Nanti ada manage edit data source. Tinggal kita klik aja add data source. Nah, kemudian kan sangat sudah pasti gitu ya. Kita nggak cuma pakai satu jenis data source saja. Kita pasti juga bakal pakai beberapa jenis gitu ya data source. Misalkan kalau kita pakai Excel, itu kan pasti nggak cuma pakai satu tab aja gitu ya. Tapi pakai beberapa tab yang lain juga. Nah, itu bisa kita tambahkan menggunakan blends. Jadi di sini di bagian resource ini ada manage blend. Nah, ini kita bisa bikin blending atau mungkin lebih familiar dengan join gitu ya. Nah, di sini kita bisa join dengan data source yang lain. Misalkan di sini kita coba join pakai dirinya sendiri deh. Nah, nanti kita bisa define juga kira-kira kolom-kolom yang mau dimasukin ke hasil joinan tadi atau hasil blending tadi itu apa aja sih. Tinggal kita bisa drag manual aja, tinggal kita pilih aja sih sebenarnya kira-kira yang mau di join itu, yang mau ditampilin itu nanti apa aja. Gitu ya. Jadi dia akan ada 3 section juga, ada dimension, matrix, dan juga data range. Jadi dimension untuk data-data kategorikal, matrix untuk data-data numerikal, kemudian data range ini untuk data-data tanggal gitu. Nah, untuk join-nya sendiri kita juga bisa configure untuk key menjoinkannya itu pakai kolom yang mana sih? Misalkan di sini pakai order ID. Kemudian konfigurasi join-nya itu ada macam-macam nih. Jadi ada left join, right join, inner join, dan lain-lain. Jadi mungkin secara singkat aja gitu ya terkait dengan join-nya ini. Kalau left join, kita akan menggabungkan dua tabel di mana
eh, ketika ada eh, apa matching row gitu ya dari tabel yang kanan, dia akan ikut terjoin. Sedangkan kalau dia nggak ada nih matching row-nya, dia akan menampilkan hasil Katakan sama nol atau kosong. Gitu. Kebalikannya dengan right outer, kalau right outer itu ketika ada matching rows yang ada di dalam tabel kiri atau tabel pertama, dia akan uh, menggabungkan si tabel tadi. Sedangkan kalau tidak ada matching rows, dia akan menghasilkan hasil nol atau kosong. Kemudian kalau inner itu ketika nggak ada nih matching rows di antara tabel 1 dan tabel 2, dia akan menghilangkan si entry-nya tadi di dalam row-nya tadi. Nah, mungkin terkait dengan join gitu ya, nanti bisa didiskusikan lebih detail dengan parameternya masing-masing. Karena ini merupakan suatu hal yang apa namanya, yang sering dilakukan gitu ya untuk menjoinkan satu data dengan data yang lain. Itu bisa didiskusikan lebih lanjut, lebih detail dengan parameternya masing-masing ya. Di sini saya cuma kasih gambaran aja untuk gimana caranya joining di Looker. Oke, lanjut. Setelah kita tadi import data, pastinya kita bakal mulai untuk membuat suatu visualisasi gitu ya. Jadi untuk bikin suatu visualisasi gampang aja, tinggal kita masuk aja ke bagian chart, terus kita tinggal pilih aja visualisasi yang sesuai gitu ya. Jadi kan tadi seperti yang saya jelaskan itu ada 4 jenis kategori gitu ya. Ada comparison, kemudian ada distribution, kemudian dan yang lainnya. Nanti tinggal disesuaikan aja kira-kira tujuannya itu mau menampilkan seperti apa. Mau menampilkan distribution, menampilkan trend, atau menampilkan yang lain. Jadi misalkan di sini saya mau bikin bar chart, tinggal diklik aja bar chartnya. Nah, nanti secara otomatis si looker-nya itu akan mensuggest gitu ya, kira-kira bar chart yang bisa kita bikin itu apa. Nah, di sini saya nggak mau pakai order ID, saya mau pakainya itu misalkan kategori. Saya mau ngelihat persebaran kategori, masing-masing kategori. Ya. Nah, ini si kolom kategori ini tinggal di-drag aja ke bagian dimension. Nah, nanti dia akan menampilkan count dari si masing-masing kategori ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, di bagian metrik itu dia tulisannya record count, di mana dia akan menampilkan si jumlah gitu ya dari masing-masing kategorinya ini. Jadi supply, furniture, sama teknologi. Nah, misalkan di sini metriknya saya nggak mau pakai record count, saya mau ngelihat jumlah sales nih dari masing-masing kategori itu berapa gitu. Nah, si kolom salesnya ini tinggal di-drag aja ke bagian metrik. Nah, nanti dia akan otomatis menampilkan jumlah sales dari masing-masing kategori. Jadi di dimension tadi kita pakai kategori, kemudian di bagian metrik kita pakai sales. Nah, setelah muncul bar chart ini, kita bisa customize lagi nih. Misalkan kita mau sesuaikan warnanya nih sama warna company gitu misalkan. Misalkan kayak mungkin yang dari Kujen mau dibikin hijau, atau mungkin yang dari Pusri mau dibikin biru kuning gitu misalkan chartnya. Itu bisa disesuaikan aja. Kita bisa masuk ke bagian setup ya tadi, style sorry, ke bagian style, terus tinggal disesuaikan aja. Kita bisa menampilkan judulnya, title-nya, misalkan ini sales by kategori. Kemudian kita bisa ganti ukuran judulnya, kita bisa ganti font-nya, dan misalkan alignment-nya kita mau bikin di tengah. Kemudian kan ini belum muncul gitu ya label datanya. Kita bisa munculkan dengan cara klik show data label. Seperti ini.
Kalau misal labelnya kepanjangan, kita bisa compactkan dengan mengeklik bagian compact numbers. Nah, dia akan otomatis membuat si labelnya itu jadi lebih compact gitu ya. Nah, untuk label sendiri juga kita bisa customize posisinya, mau di bawah atau di atas. Kan di sini saya ganti di bagian atas gitu ya. Kemudian mungkin ini belum terlalu kelihatan nih si labelnya. Kita coba tambahin background deh di belakangnya. Dan kita tambahin. Oke, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, Mas Engjinya sedang terkendala jaringan, jadi mohon ditunggu sebentar ya. Mungkin bisa disimak kembali atau apa namanya, lookernya bisa dilihat lagi, ada yang mau ditanyakan, itu nanti akan ditanyakan aja di sesi Q&A. Bentar lagi ya. Mbak, mungkin izin nanti di-share untuk link hasil rekaman Zoom meetingnya, Mbak ya. Karena ada Iya, beberapa teman yang tadi ya termonitor ya, terlambat baik untuk Pak. join. Ya, nanti Ya, akan makasih Mbak. di-share kok. Siap, makasih Mbak. Oke. Oke, ini Mas Enji sudah balik lagi nih. Oke, Mas Enji, sudah aman? Ya, sudah aman. Mohon maaf tadi Bapak Ibu ada kendala di internetnya ternyata. Oke, siap. Lanjutin. Ya, terakhir saya tadi bikin bar chart ya. Tadi untuk customisasi bar chartnya bisa masuk ke bagian style. Itu bisa disesuaikan gitu ya. Misalkan tadi terakhir itu terkait dengan labels. Jadi bisa menampilkan label dari bar chartnya dengan cara klik show data label. Nah, dari labelnya sendiri kita juga bisa customize nih dari warna, font, kemudian ukuran dari si labelnya sendiri itu seperti apa. Nah, di sini juga ada opsi reference line. Jadi misalkan kalau kita mau lihat memberikan satu apa namanya reference gitu ya, misalkan kita mau ngasih target, harusnya target salesnya itu berapa sih? Ini kita bisa tambahkan reference line. Reference line. Kemudian kita juga bisa customize dari sizing si bar chart-nya sendiri. Kemudian kita juga bisa customize grid ya. Jadi grid itu yang garis-garis di belakang bar chart-nya. Kita bisa customize juga. Mau kita ilangin, mau kita jadiin putih gitu. Grid color. Nah, itu kan mau kita ilangin, kita bisa ganti aja warnanya jadi putih. Kemudian kita bisa adjust si legend-nya. Jadi kan ada legend yang menunjukkan sales gitu ya. Bahkan mau kita ilangin aja, kita bisa klik yang bagian nah. Setelah itu kita bisa juga adjust warna dari background si chartnya ini. Misalkan kita bikin temanya itu dark mode gitu ya. Jadi kita mau bikin si background color-nya itu jadi lebih gelap misalkan. Itu juga bisa di adjust di bagian styles tadi. Lebih seperti itu untuk bar chart. Jadi lumayan mudah gitu ya, tinggal drag and drop aja. Kita tinggal sesuaikan aja kolom-kolom yang mau digunakan untuk visualisasi. Jadi make sure gitu ya, Bapak Ibu udah paham nih isi datanya apa aja. Jadi ketika nanti mau memvisualisasikan itu udah paham gitu ya. Kira-kira kolom-kolom mana sih yang bisa dipakai kalau kita mau menampilkan
visualisasi yang seperti ini gitu. Misalkan satu visualisasi baru. Kemudian kita mau tambahkan visualisasi yang lain. Misalkan apa ya? Pie chart deh. Kita mau bikin pie chart, tapi instead of bikin baru, kita mau customize saja dari yang sudah ada misalkan. Nah, ini juga mudah caranya. Tinggal kita klik aja visualisasi yang tadi udah kita bikin. Kemudian di bagian chart ini kan ada panah ke bawah gitu ya. Ini tinggal kita klik aja. Nah, kita bisa langsung ganti nih jenis visualisasinya. Misalkan kita mau bikin donut chart atau pie chart, tinggal kita ganti aja si visualisasinya jadi donut chart. Oke. Nah, kemudian mungkin yang penting juga gitu ya ketika kita bikin suatu visualisasi adalah adanya kontrol atau filter gitu. Jadi di Looker ini sebenarnya ada beberapa jenis filter gitu ya. Jadi kita bisa bikin drop down, kita bisa bikin input box. Jadi kalau input box ini nanti kita bisa ngetik sendiri kira-kira yang mau difilter apa. Terus kita bisa bikin slider. Kalau slider ini biasanya kalau kita mau ngefilter tanggal gitu ya, kita bisa bikin slider. Atau kita bisa bikin checkbox juga. Jadi checkbox dan juga drop down ini kurang lebih sama, cuman dia tampilannya aja yang agak berbeda. Kalau yang checkbox itu dia biasanya langsung ditampilin nih semua kategori yang ada. Nah, sedangkan kalau drop down itu kita bisa klik aja, misalkan salah satu gitu ya. Jadi dia akan otomatis menampilkan apa yang kita pilih di dalam tampilan drop down-nya. Ini untuk filteringnya. Kemudian untuk jenis-jenis chart yang lain nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri gitu ya, sesuaikan dengan datanya. Mungkin satu hal terakhir yang penting juga nih di dalam Looker ini adalah calculated field. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah pakai Tableau sebelumnya itu udah familiar juga sama calculated field. Jadi ini sebenarnya sama konsepnya. Untuk membuat suatu calculated field, kita bisa masuk aja ke bagian data yang di bagian pojok kanan ini. Kemudian ada bagian add a field. Nah, di sini ada opsi add calculated field. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, calculated field ini apa sih sebenarnya? Ya, seperti namanya gitu ya. Calculated field, itu kita bisa membuat suatu kalkulasi. Jadi, seolah-olah kita menambah kolom di dalam data set yang udah kita punya gitu ya. Cuman kolomnya itu adalah kolom temporary. Jadi kolom sementara. Jadi dia tidak akan mempengaruhi data source aslinya. Kita cuma nambah kolomnya itu di dalam lookernya aja. Jadi nggak nambah kolom di dalam data source aslinya. Nah, di sini misalkan saya mau menghitung profit margin. Jadi di sini bisa ditulis saja nama calculated field-nya apa. Kemudian kan tadi ada kolom profit dan juga kolom sales gitu ya. Nah, jadi untuk profit marginnya sendiri, kita bisa hitung aja sum dari profit dibagi sum dari sales terus kita kali 100. Nah, kalau dia udah muncul nih centang hijau di sini berarti formula yang kita bikin itu valid gitu ya. Kita tinggal save aja. Dia akan muncul calculated field save, baru kita done. Nah, nanti si calculated field-nya itu akan muncul nih di sini. Jadi namanya profit margin gitu ya. Nah, misalkan di sini saya mau visualisasikan profit marginnya itu by subkategori. Kita add chart, kita bikin chart.
bar chart-nya. Untuk dimension kita pakai subkategori. Kemudian profit margin-nya kita masukin ke dalam metrik. Nah, di sini kita bisa adjust lagi. Untuk data type-nya kan tadi number gitu ya. Kita mau tampilkan based on number, based on persen atau duration. Atau bisa juga kita tampilkan dalam currency gitu. Jadi misalkan saya mau coba tes persen. Kemudian kita coba tampilkan si labels-nya. Nah, dia akan menampilkan profit margin dari masing-masing subkategori. Lebih seperti itu untuk calculated field. Ya, mungkin untuk hands-on looker-nya kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk visualisasinya nanti bisa dicoba-coba sendiri menggunakan data masing-masing gitu ya pastinya. Kemudian nanti kalau ada kendala boleh di-share aja via grup atau mungkin nanti bisa ditanyakan via mentornya masing-masing gitu ya. Ketika ada kendala dalam visualisasi data ini. Nah, salah satu yang penting juga tadi ya, selain data visualization itu digunakan untuk EDA atau exploratory data analysis. Jadi mungkin sebelum Bapak Ibu mulai untuk melakukan analisis yang sebenarnya gitu ya, nanti bisa pakai Looker ini untuk explore dulu nih, kira-kira datanya apa aja sih isinya. Kemudian kira-kira dari data-data itu bisa dibikin seperti apa nih analisisnya. Nah, nanti bisa menggunakan Looker ini sebagai tools yang membantu untuk melihat gitu ya kondisi datanya itu sebenarnya seperti apa. Bisa melihat distribusi, bisa melihat tren dan lain-lain. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, karena waktunya juga cukup terbatas. Jadi nanti kalau ada diskusi lebih lanjut bisa disampaikan via WhatsApp group aja atau bisa ditanyakan ke mentornya. Itu saya kembalikan ke moderator. Silahkan Mbak Cana. Oke, terima kasih Mas Enji atas penjelasannya mengenai Looker Studio. Tadi juga sempat hands-on ya. Selanjutnya kita ke Q&A nih. Mungkin dari Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai grafiknya. Oh, ini udah ada nih. Ada dua. Ada dari Mas Gian sama Mas Endi. Boleh Mas Gian dulu? Oh iya. Mas Inji mau tanya, tuh tadi kan Ya, silakan di Mas. Looker itu ada add page untuk nambah halaman. Betul. Nah, itu nanti cara kita melakukan hyperlink antar halaman itu gimana, Mas? Terus apakah sama kayak web page nanti sistemnya? Jadi kita bisa klik-klik, ada mungkin ada drop down list atau mungkin ada bermacam-macam tampilan seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Ya, thank you Mas pertanyaannya. Ini juga jadi reminder buat saya, ternyata ada yang ke-skip nih tadi terkait dengan page gitu ya. Ya, jadi benar kata Mas Gian tadi, kita bisa menambahkan page gitu ya di sini. Kita tinggal klik aja yang bagian page, kemudian pilih yang new page, dia akan otomatis menampilkan page yang baru. Nah, untuk navigation-nya seperti apa sih? Nah, di sini kita bisa menambahkan yang namanya button. Jadi di bagian add a control, ini ada button. Ini tinggal kita klik aja. Nah, si button ini kita bisa di bagian kanan ya ini, kita bisa set. Jadi buttonnya ini mau jadi navigation, mau jadi action, atau mau jadi filter. Nah, untuk case page ini, kita bisa set buttonnya itu sebagai navigation. Nah, kemudian kita bisa customize nih.
si buttonnya itu ketika diklik dia akan masuk ke mana. Jadi kita bisa set dia di sini. Tinggal diklik aja, kemudian kita edit link. Nah, nanti akan ada opsi nih, apakah si buttonnya itu mau jadi navigation ke link lain, maksudnya misalkan website lain gitu ya di luar dashboard kita, atau mau jadi navigation untuk page yang ada di dalam dashboardnya. Nah, misalkan di sini kita bisa pilih aja, jadi karena belum saya namain ya page-nya, bisa dipilih aja salah satu, terus kita apply. Nah, nanti ketika kita view, ketika kita klik nih si buttonnya itu, dia akan otomatis masuk ke page yang tadi kita linkkan. Nah, ini tadi juga bisa diatur sih sebenarnya, dia mau ketika diklik itu muncul di new tab atau mau muncul di page yang sama. Ini bisa diacak aja yang open dalam new tab-nya. Ketika diklik dia akan masuk ke bagian page title ini. Nah, di sini kita juga bisa menamai page-page yang ada di sini gitu ya. Bisa masuk ke page lagi. Kemudian di bagian manage page. Nah, di sini kita bisa atur misalkan yang page pertama ini sebagai summary. Gitu. Kemudian yang page kedua sebagai sales detail. Dan seterusnya. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan dashboard yang sudah dibuat. Apakah cukup menjawab tadi Mas Dian ya? Ya, oke, terima kasih Mas. Oh ya, sama satu lagi Mas, kalau untuk Looker Studio ini kan semacam kayak aplikasi atau mungkin software yang berbasiskan web sih. Itu ada Iya. nggak Mas ditemukan user manualnya Mas untuk kita panduan dalam istilahnya ngoprek Looker Studio ini? Oh, oke. Kalau setahu saya biasanya kalau service-service-nya Google itu ada documentation-nya sendiri, jadi mungkin nanti bisa dicek Looker Studio documentation gitu ya. Biasanya tuh di situ bakal ada detailnya nih. Misalkan kita case-nya mau bikin something menggunakan Looker, nah di situ biasanya ada nanti documentation kira-kira step by step-nya atau mungkin apa namanya konfigurasi apa yang cocok atau chart apa yang cocok itu nanti bisa dicek di documentation Kayak Looker. project example-nya ada juga, Ben? Iya, kalau yang project example tadi bisa dicek di Looker Studio Gallery. Linknya tadi ada di Waktu PPT-nya juga. pertama create file tadi ya, yang buat file baru. Iya, iya betul. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Enji. Siap, sama-sama Mas. Oke, lanjut nih ke Mas Andy. Silakan Mas Andy. Oke. Ya, halo, selamat siang. Izin Mas Enzi mau tanya, mungkin bukan hal teknis ya. Ada nggak sih Mas hal yang perlu kita perhatikan kalau mau visualisasi data, terutama bikin dashboard gitu. Tadi kan selain penggunaan chartnya yang tepat, kira-kira dalam sisi layoutingnya seperti apa ya, supaya dashboard yang kita bikin itu lebih mudah dibaca dan mungkin terlihat lebih profesional. Itu aja sih Mas. Oke. Nice question. Jadi mungkin terkait dengan dashboard itu sebenarnya kayaknya tadi di PPT belum aku masukin ya. Jadi ada beberapa step sih sebelum kita mulai untuk visualisasi data gitu ya. Jadi yang pertama itu kita perlu identify dulu kira-kira dashboardnya ini mau dikonsum sama siapa sih. Jadi kita tentukan dulu nih, si stakeholder yang pakai si dashboardnya ini siapa gitu misalkan. Misalkan kita udah set nih, oh ternyata nanti BOD yang bakal ke-consume si dashboardnya. Nah dari situ kita bisa sesuaikan kira-kira kebutuhan dari si BOD-nya itu apa sih. Biasanya kalau BOD kan dia pengennya beliau kan pengennya kayak langsung set gitu ya, langsung kelihatan nih informasinya di situ. Nah di situ mungkin nanti kita bisa adjust menggunakan chart-chart yang langsung kelihatan. Misalkan kayak langsung pakai bar chart atau kita bisa pakai scorecard yang langsung kelihatan angkanya gitu ya. Nah, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Kemudian juga dari pemilihan warna, mungkin kalau teman-teman bekerja dengan BOD pasti udah tahu juga kan kira-kira seleranya BOD yang ini tuh pengen yang warnanya kayak gini nih, atau pengen yang fontnya bentukannya kayak gini nih, kayak gitu. Nah, nanti bisa
disesuaikan dengan si konsumernya gitu ya, yang mengkonsumsi dashboardnya itu tadi. Kemudian yang kedua itu mungkin another tips ketika dashboarding itu jangan memasukkan semua chart yang kita bikin kalau dia itu nggak ada hubungannya dengan chart yang lain. Jadi misalkan kita udah bikin nih beberapa chart terkait dengan sales, chart terkait dengan profit margin dan lain-lain. Nah itu kita perlu keep in mind ketika kita bikin dashboard, kita pengen audiens itu ngebacanya kayak gimana. Jadi kayak storyline yang mau kita sampaikan itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah kita mau menunjukkan overview dulu nih di bagian atas misalkan, kita mau menunjukkan semua apa ya, kalau case-nya di marketing misalkan, kita mau menunjukkan semua kota yang kita serve gitu ya. Mungkin bisa ditunjukkan dulu di bagian atas, baru nanti di bawahnya di breakdown lagi. Misalkan based on top performing sales-nya mana, top performing profit-nya yang mana. Baru nanti di bawahnya breakdown lagi hal-hal yang lain seperti itu. Terus kalau dari segi desain gitu ya, kalau dari segi desain itu, kalau saya sendiri personally itu orang yang menganut paham semakin simpel semakin baik. Jadi sebenarnya nggak perlu ada apa ya, nggak perlu ada tambahan macam-macam in terms of design. Nggak apa-apa, cuman pakai warna aja, nggak perlu ditambahin kayak gambar-gambar atau yang lain. Yang penting si chartnya itu bisa kebaca dengan jelas dan juga insightful gitu ketika dibaca oleh orang lain. Kemudian pastikan label dari data itu terbaca dengan baik. Label dan judul chartnya itu bisa terbaca dengan baik. Jadi orang yang membaca tuh udah tahu nih konteks dari chartnya ini apa sih. Misalkan ada judulnya nih sales by region, oh berarti kan udah jelas gitu, itu menunjukkan sales dari masing-masing regionnya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih Mas, beberapa tips dan apa ya, hal yang mungkin bisa diperhatikan ketika visualisasi atau bikin dashboard. Cukup menjawab nggak ya? Oke Mas, menjawab Mas. Terima kasih Mas Enji. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Enji. Terus tadi juga penanya. Selanjutnya penanya ketiga ini ada Mas Taufik. Silakan Mas Taufik. Terima kasih banyak Kana dan Mas Enji. Jadi mungkin pertanyaan saya itu adalah terkait dengan integrasi ya antara yang sudah kita buat desainnya di Looker gitu ya. Artinya kan kita kalau kita punya data gitu ya, data itu kita punya dari Excel gitu ya, kita tarik di Looker gitu ya untuk penampilannya lebih baik gitu setelah dari Looker. Nah ini kan menuju dashboard gitu ya supaya lebih hidup gitu. Nah integratednya itu seperti apa ya antara Looker dengan dashboardnya itu? Apakah di Looker itu juga bisa langsung menjadi data hidup yang bisa dijadikan dashboard atau seperti apa? Mungkin itu sih Mas Enji. Oke. Ya. Jadi untuk Looker sendiri, jadi selain tadi visualisasi dan juga EDA gitu ya, sebenarnya bisa langsung dipakai untuk dashboarding sih Mas. Jadi dari visualisasi yang udah kita bikin, nanti sebenarnya bisa kita compile dalam satu tampilan page gitu ya. Jadi misalkan seperti ini tadi. Sorry ya, sini aja. Nah ini ketika kita udah susun nih, misalkan kita susun rapi, nah ini kita bisa share si dashboardnya ini. Nanti kita share linknya aja, kan anyone with public gitu ya, coba bikin public. Nah nanti ketika si orangnya yang kita kasih link itu ngebuka nih linknya tadi, dia akan muncul persis dengan apa yang tadi udah kita susun di dalam Looker-nya. Jadi memang tujuan utama atau penggunaan utama dari si Looker Studio ini kan untuk reporting dan juga dashboarding gitu ya. Jadi
selain visualisasi tadi, kita nanti bisa compile aja visualisasi yang udah kita bikin dalam satu page seperti ini. Baru nanti kita share. Nah, ini yang jadi dashboard yang bisa dikonsum oleh si user gitu. Terkait dengan integrasi dan lain-lain, mungkin lebih enak kalau instead of Excel itu bisa pakai Google Sheet. Jadi ketika nanti Google Sheet-nya itu ada update gitu ya atau ada tambahan, itu nanti otomatis yang di dashboard Looker-nya itu akan menyesuaikan. Nah, kalau case-nya itu pakai Excel atau CSV, itu mungkin ketika ada update atau ada tambahan dari datanya, kita perlu upload ulang si datanya untuk nge-replace data yang lama gitu ya. Nah, cuman kalau maunya itu dia ketika ada update di file aslinya, di Looker-nya juga ikut ke update, paling opsinya adalah bisa pakai Google Sheet itu tadi. Atau mungkin bisa pakai database langsung kali ya. Kalau di database ke update, nanti di dashboard Looker-nya juga bakal ke update. Terima kasih banyak Mas Enji. Cuma sedikit lagi boleh ya Mas ya? Boleh, silakan. Ya, jadi ini kan ketika kita menarik data menjadi data tampilan gitu ya. Nah, itu bisa kita artikan sebagai dashboardnya juga lah tadi ya, bahasanya Mas Enji ya. Dan tinggal kita share Betul. ke ya dan lain-lain, kita buat buttonnya dan lain-lain. Nah, ketika datanya itu berubah tadi kan Mas Enji sempat sampaikan kan ya, kalau misalnya mau kita Ya. update di Google Sheet, nanti bisa otomatis terupdate di Looker gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai input gitu ya, datanya itu berubah, karena sebagai data itu sebenarnya berasal dari data yang kita tarik gitu. Tapi ketika kita, Oke. apakah kita bisa mengubah di dashboard gitu, terus langsung mengubah hasil tampilan ya? Oh, I see. Jadi mungkin Jadi lebih input plus seperti langsung simulasi gitu ya. yes gitu. Oh, oke. Mungkin kalau simulasinya itu simulasi sederhana ya, Mas. Maksudnya kayak misalkan cuman moving average atau cuman tambah-tambahan aja gitu ya. Setahu saya possible sih dilakukan. Cuman kalau dia udah lebih advance, misalkan kayak dari model tertentu kita input, terus habis itu diolah model, baru menampilkan hasilnya. Nah, itu kayaknya kalau untuk versi yang Looker Studio yang gratis ini, kayaknya belum possible. Jadi mungkin opsi lain adalah bisa pakai, misalkan kayak Streamlit, kalau Mas pernah dengar. Nah, mungkin lebih cocok pakai itu sih untuk simulasinya. Jadi untuk Looker sendiri dia lebih ke reporting dan juga dashboarding gitu. Kalau untuk simulasi mungkin lebih cocok pakai yang Streamlit ya. Oke, makasih banyak Mas Enji atas infonya. Artinya masih memungkinkan, cuman kalau misalnya yang lebih berat mungkin dia secara kalkulasi juga ini ya perlu Iya, lebih advance gitu ya. Tapi betul. memungkinkan gitu Sebenarnya ya. Jadi input kita masukkan langsung berubah dari tarikan data yang kita minta gitu ya. ya, Link tahu saya kalau masih sederhana perhitungannya masih bisa. Oke, kasih Mas Enji. Oh ya, mungkin izin menambahkan juga, kalau yang lebih advance itu dia possible pakai yang versi berbayarnya. Jadi bukan Looker Studio, tapi yang Looker doang namanya. Itu emang dia kebutuhannya lebih ke pengolahan machine learning, dan selain deep learning ya bisa pakai machine learning juga. Tapi ya karena itu versi berbayar, jadi mungkin kita bisa cari versi-versi yang lebih gratis aja. Mungkin kayak tadi Streamlit dan yang lain. Silakan, Cano. Ya, last question nih Mas dari Mas Mahardika, monggo. Oh iya, makasih Mbak Chana Aziza. Ini izin Mas Enji, saya mau nanya. Kalau dari hasil yang saya lihat ya, perhatiin presentasi tentang Looker ini, artinya Looker ini tuh filtering data Mas ya, untuk menampilkan visualisasi sesuatu yang pengen kita tampilin outputnya Mas ya. Nah, yang pengen saya tanya, kalau dari jadwal apa pembekalan kita itu kan ada 2 aplikasi nih, baik mungkin dalam bentuk aplikasi atau web ya, ada Looker dan Knime. Nah, dari yang saya sudah pelajari sedikit-sedikit, Knime itu kan ada, kalau di Knime itu kan kayak data processing ya. Jadi untuk data-data yang sifatnya bukan sekedar data difilter, tapi data yang diproses untuk ada outputnya. Nah, kalau saya lihat sejauh mana Mas integrasinya ini antara Knime sama Looker ini Mas, karena kan
visualisasi ini sebenarnya kan di akhir ya, di output ya. Sedangkan yang kita data Excel yang kita butuhin itu data mentah itu masih harus kita filter. Bahkan kalau yang saya baca-baca bisa kita gunain machine learning masih untuk dapat hasil output ya. Setelah outputnya keluar baru kita visualisasi kan Mas. Nah, kalau saya lihat dari yang kita belajar hari ini kayak data Excel mentah Mas. Nah, nanti itu gimana Mas integrasinya antara misalnya hasil pengolahan data di Knaim untuk kita visualisasiin di data looker ini atau di Knaim sendiri bisa memvisualisasikannya Mas. Itu yang pertama. Sama yang kedua gini Mas, looker ini kan media untuk visualisasi Mas ya. Artinya output ya. Nah, sedangkan output dari project kita kan macam-macam tuh Mas. Mungkin ada yang bakalan di website, ada yang di aplikasi. Nah, sejauh mana integrasi yang dikeluarin Looker ini bisa nyambung gitu Mas? Apakah bisa dimasukin ke halaman di aplikasi Android? Apakah bisa nyambung ke website yang udah ada dibuat gitu Mas? Mungkin itu yang mau saya tanyain. Ya, makasih banyak Mas Enji. Oke, siap Mas Mahardika. Jadi ya terkait Looker sendiri, jadi apa sih di depan gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah kita mau kenalin dulu ada nih satu tools yang bisa dipakai untuk exploratory data. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi kan ada exploratory data analysis atau EDA gitu ya. Jadi itu merupakan step yang sangat sering dilakukan ketika kita mendapatkan suatu data, kita punya suatu data gitu ya. Jadi sebelum kita mulai masuk ke analisa yang macam-macam, pengolahan yang macam-macam, kan kita perlu nih explore datanya seperti apa, bisa ngelihat trennya, ngelihat patternnya. Nah itu sebenarnya bisa dibantu dengan adanya tools Looker ini ataupun tools visualisasi yang lain ya sebenarnya. Nah, baru mungkin dari exploratory yang kita lakukan, nanti kita bisa define nih, kira-kira dari data ini, possible analysis yang mau kita lakukan itu apa. Terus kira-kira misalkan kolom-kolom yang mau dipakai itu yang cocok yang mana aja. Terkait dengan integrasi dari Knaim ke Looker sendiri, kalau nggak salah itu di Knaim kan nanti kita bisa pastinya kan kita bisa menghasilkan suatu output gitu ya di Knaim-nya itu. Nah, outputnya itu nanti kalau nggak salah itu kan bisa disimpan juga selain di lokal, bisa disimpan di Drive gitu misalkan, atau disimpan di Google Sheet. Nah, nanti hasil output yang dari Knaim yang kita simpan di Google Drive atau Google Sheet itu yang nantinya kita bisa gunakan sebagai data source di Looker Studio ini. Jadi datanya itu udah yang data hasil olahan di Knaim gitu ya. Jadi bukan data mentah lagi yang dari Excel. Nah, mungkin integrasinya kurang lebih seperti itu. Jadi jadi stepnya di awal kita explore datanya dulu. Salah satu tools yang bisa pakai Looker ini untuk ngevisualisasinya. Baru setelah kita tahu mau melakukan analisa apa, kita olah datanya di Knaim. Kita lakukan ETL, extract, transform, load, dan lain-lain. Baru nanti keluar outputnya, kita bisa balikin nih ke si Looker ini untuk kita visualisasikan supaya bisa dikonsum gitu ya sama mungkin user atau orang lain seperti itu. Terus yang tadi pertanyaan kedua terkait dengan hasil output dari Looker sendiri, sebenarnya itu bisa langsung dikonsumsi as it is aja. Jadi kita tinggal share linknya aja, share link Lookernya, terus kita bisa kita atur aksesnya juga. Misalkan kita mau kasih akses ke orang-orang tertentu aja, atau sebenarnya si Lookernya ini juga kita bisa embed gitu ya. Misalkan dari timnya Mas Mahardika tadi outputnya adalah website gitu. Nah nanti kita bisa tuh embedding si dashboard Lookernya ini ke website yang tadi timnya Mas Dika bikin. Kurang lebih seperti itu, menjawab nggak ya Mas? Ya, terima kasih banyak Mas. Nah, jadi mungkin ini salah satu alat untuk membantu kita biar outputnya nanti nggak jauh kemana-mana Mas ya. Kita udah bisa Iya, mereka duluan gitu ya. Oke, oke. betul. Masih banyak Mas Enji. Sama-sama. Oke, Kembalikan terima ke kasih. Cana kalau gitu. Oke, terima kasih Mas Enji dan juga para penanya tadi. Tadi setelah kita pusing-pusing ya, hands-on mengenai Looker, ini ada yang ada games, sedikit games nih untuk
lebih memeriahkan acara gitu ya. Oke, boleh nih langsung dipandu aja ya sama Mas Arik ya. Oke, silakan Mas Arik. Oke, thank you Cana. Oke, halo Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang setelah udah menyimak nih materinya dan hands-on dari Mas Eji, sekarang kita akan bermain sedikit games, yaitu kita akan bermain Kahoot lagi ya, Bapak Ibu. Mungkin aku share screen dulu. Oke, linknya juga udah di-share oleh Intan. Jadi Bapak Ibu boleh join dan jangan lupa untuk input namanya yang benar supaya dapat diidentifikasi oleh panitia-panitia ya. Mungkin aku akan tunggu sampai pesertanya cukup banyak yang sudah join ya. Oke, sekarang masih 20 orang nih yang join. Boleh nih ajak lagi timnya Bapak Ibu sekalian untuk join call ini ya. Nanti akan ada hadiahnya juga seperti di hari sebelumnya. Kemarin udah ada tuh yang dapat hadiah. Gimana sih hadiahnya? Oh ya, ini aku masih lihat ada yang namanya pakai nomor, jangan lupa diubah ya namanya. Mungkin bisa rejoin lagi aja gamenya, terus ganti nama. Mungkin aku kasih waktu sekitar 2 menit lagi ya untuk Bapak Ibu bisa join dan jangan lupa nanti kalau join namanya disesuaikan lagi dengan nama aslinya dan nama timnya juga dan supaya nanti kami bisa lebih mudah untuk mencari nama Bapak Ibu sekalian ketika nanti diberi hadiah. Terima kasih. Oke, karena udah 10:04 mungkin aku start aja ya. Good luck, have fun, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita start dari pertanyaan pertama.
Oke, apa aja nih tools visualisasi? Ini pertanyaannya, jawabannya cuma satu ya Bapak Ibu, sedikit bocoran. Jadi kalau misalnya, oke, jawabannya ada Looker, Power BI, dan Tableau. Kita lihat klasemen sementara. Pak Nova ada di posisi pertama. Mungkin kita lanjut ya. Ini dibanding sebelumnya lebih cepat ya waktunya ya. Jadi harap lebih cepat lagi menjawabnya Bapak Ibu. Jadi diagram apa yang paling tepat untuk memvisualisasikan data terhadap waktu? Oke, jawabannya line chart. Ini ada di salah satu slide ya yang dikasih Mas Enji tadi. Oke, Pak Nova sepertinya masih di posisi pertama. Oh, ini true false. Ini cepat nih harus jawabnya. Salah satu kelemahan Studio adalah harganya yang mahal. True or false? Nah, false ya, karena tadi sesuai yang jelasin, Looker Studio itu salah satu kelebihannya adalah free. Ini sepertinya klasemennya masih sama ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Feature visualization dalam Looker mencakup apa saja nih? Nah, jawabannya Gantt chart, Gauss, dan Rider chart. Mbak Agnes sepertinya memperebutkan posisi pertama ya. Pertanyaan selanjutnya, pasti data source yang dapat terhubung dengan Looker Studio. Ada MS Excel, Google Spreadsheet, YouTube Analytics, SQL. Apa aja nih kira-kira yang bisa nyambung ke Looker Studio sesuai yang tadi dijelasin sama Mas Enji nih? Wah, jawabannya ternyata semuanya. Jadi memang semua yang dicoba ini bisa terhubung dengan data source di Looker Studio. Pak Nova memperebutkan lagi posisi pertama ya. Ini jawaban terakhir untuk fan question ini. Silakan jawab dengan sekreatif mungkin ya. Apa sih diagram yang paling lezat? Ini salah satu jenis diagram nih. Ini boleh dijawab sekreatif mungkin oleh Bapak Ibu sekalian. Ini waktunya cukup banyak ya. Silakan dipikirkan dengan cermat. Kira-kira apa sih jawabannya? Ada banyak nih chart tuh. Ada line chart, ada histogram, ada scatter. Jawabannya adalah pie chart atau diagram pie. Wow, ada 14 orang yang jawab pie chart ya. Keren. Berarti sudah cukup mengenal jenis-jenis diagram chart itu. Oke. Sekarang kita lihat podium. Di posisi 3 ada Pak Zuhroni. Di posisi kedua ada Bu Rahayu. Yang posisi pertama ada Pak Nova. Yeay. Oke, mungkin panitia nanti akan membantu untuk screenshot ya hasil dari Kahoot ini, dan nantinya yang jadi pemenang akan dikontak oleh salah satu panitia Data Heroes. Oke, mungkin sekian untuk game Kahoot yang cukup singkat itu. Aku kembalikan lagi ke MC. Silakan sana. Oke, terima kasih Mas Arik atas gamesnya yang seru dan juga ini ya, ada membingungkan ya, mengecoh ya. Oke, selamat kepada pemenang. Tadi ada juara 1 itu Mbak Nova, terus Mbak Rahayu, kemudian ada Pak Zahroni. Nanti untuk para pemenang bisa langsung kontak ke admin aja ya, atau Mbak Intan. Itu nomornya sudah ada di kontak WA itu di grup ya. Oke, selain Kahoot kita juga memberikan apresiasi kepada para
peserta yang memiliki pertanyaan terbaik dan juga yang paling semangat nih di hari ini seperti kemarin, dan juga ada sedikit hadiahnya ya. Tuh, jadi kita umumin aja nih, ada 2, yaitu Wall of Fame, kemudian juga ada penanya terbaik. Siapa aja nih? Ada yang tahu kah? Kira-kira siapa? Ya, untuk penanya terbaik ini tadi ada banyak yang bertanya, tapi dari panitia memutuskan untuk memilih Mas Gian. Oke. Halo Mas Gian, ada nggak nih di Zoom? Kalau nggak ada, hapus ini. Ya, Halo Mas terima Gian. kasih Mbak. Iya, Oke, terima kasih. foto dulu boleh nggak? Mana Mas Sebentar, Mbak. Gian nih, Mas Gian? Iya, ya, bentar. Masih ada kerjaan. Mau Oh, persiapan. oke. Ya, izin Mbak ya. Apa? Paralel soalnya. Oke. Ada, kalau gitu kita lanjut ke Wall of Fame. Yang dari tadi semangat ya, dari jargon terus awal datang juga ya. Siapa nih kira-kira? Oke, jadi kita memutuskan Wall of Fame hari ini adalah Mas Henry. Oke, yeay. Mana Mas Henry? Yes. Seneng ya. Oke, boleh nih foto buat Mas Jian sama Mas Henry. Kita foto ya. Oke, boleh. Senyumnya yang terbaik. Gaya juga boleh. Oh, oke, boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Jian dan Mas Henry. Oke, selanjutnya. Ya, tadi ya selamat untuk para pemenang Kahoot dan juga penanya sama Wall of Fame. Untuk selanjutnya, untuk menutup sesi pada hari ini, kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Jadi boleh nih on cam. Yuk, mungkin yang lagi ada di pabrik atau di mana boleh on cam juga. Oke, nanti akan dipandu oleh Dibantu sama aku aja boleh, Mbak Chana? Oke, siap Kak. Sip. Oke, aku izin ambil alih ya. Teman-teman semuanya, ini kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan dinyalakan, Mas, Mbak, dinyalakan kameranya, tunjukkan senyum terbaiknya hari ini. Sudah ya. Oke, ada yang berdua nih, Mbak Feby. Oke, ya. Ya, lagi yang lain. Oh, nggak muncul. Oke, ini ada 2 page ya, Bapak Ibu. Jadi karena kita nggak tahu nih di bagian mana, jadi mungkin boleh dibantu senyum aja, berikan senyum bahagianya untuk kelas hari ini. Oke, kita mulai ya. Untuk page pertama, jangan lupa tangannya, hand gesture dari data science itu di tangan kanan atas, di atas membentuk C, terus tangan kiri di bawah membentuk C, terus dieratkan. Jangan lupa agak ke samping supaya mukanya lebih kelihatan ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya. Oke, mantap. Oke, kita mulai dari page pertama ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, selanjutnya page yang selanjutnya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah selesai. Saya kembalikan ke Mbak Chana. Oke, terima kasih Kak Fahira atas bantuannya fotonya. Dan ditunggu ya fotonya di grup, dokumentasinya di grup. Oke, karena sudah berakhir tadi sesi Kahoot, sesi foto bersama, maka untuk kegiatan hari ini kami akhiri. Saya izin tutup. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan selama memandu sesi ini.
Saya Chana Azizatul Akbar, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, untuk iya, Mas Henry sama Mas Gian tadi kan dapat itu ya, apresiasi. Jangan lupa untuk menghubungi Mbak Intan sebagai admin ya. Oke, Kasih. semangat ya. Oke, semangat buat Assalamualaikum. Bapak Ibu lainnya sebagai pemenang berikutnya ya.